untuk biar warga lain juga. Untuk para pejabat, habis ini kami buru rumah Anda, kami cek ada nggak bak sampahnya. Kembali lagi di channel BD TV yang Cacamnian. Kota Bengkulu, darurat sampah. Halo guys, Bengkulu darurat sampah. Hingga akhirnya Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi membuat surat edaran mewajibkan seluruh rumah dan pertokoan maupun perkantoran menyiapkan tong sampah di halaman tempat mereka tinggal maupun tempat mereka usaha. Nah, kita mau lihat nih sebenarnya separah apa sampah di Kota Bengkulu. Kita mau lihat dulu di pusat kota yang saat ini berada di Jalan Suprapto dan Jalan Es Parman. Nah, Jalan Jati juga ya. Nah, ini kita dari Simpang 5. Kita mau lihat seperti apa parahnya sampah yang berserakan di Kota Bengkulu, terutama di Jalan Suprapto. Kita lihat apakah mereka punya tong sampah masing-masing atau enggak, dan kita tanya sama masyarakat apakah mereka setuju dengan edaran wali kota dan wakil wali kota yang mewajibkan setiap rumah maupun tempat usaha, baik perkantoran maupun kuliner dan lain-lainnya, harus punya tong sampah. Ikutin kita bersama BD TV yang Cacamnian ini di Simpang 5 Kota Bengkulu. Saya kasihan sama patung Ibu Fatmawati. Patungnya nggak ada lampu. Itu jahitnya gimana ya? Jahitnya nggak ada lampu gimana? Emang Ibu Fatmawati bisa jahit nggak ada lampunya? Aduh, ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi setelah diresmikan, selang berapa saat kemudian, ya berapa bulan ini ya kondisinya kayak gini, lampunya nggak ada. Tapi mau tahu nggak pusat Kota Bengkulu? Nih, saya kasih tahu, jalannya berlubang-lubang. Ikutin kita menelusuri Bengkulu darurat sampah Cacamnian. Kalau patung Fatmawati itu tanggung jawabnya Pemda provinsi, sama jalan bolongnya itu juga provinsi. Tapi kalau sampah yang bergerak adalah Pemda kota. Tapi kalau sampah tanggung jawab semua ya, bisa pemerintah aja ya. Beda kalau kayak gini kan. Emang siapa yang mau bayar lampu jalan? Semua bayar, kan dari pajak, gitu ya? Kameramen. Iya. Itu bedanya. Tanggung jawab sampah kita semua. Tapi kalau yang jalan bolong sama patung nggak ada lampunya, kasihan Bu Fatmawati. Hai Pemda provinsi. Wow. Kita di kawasan Jalan Suprapto ya, yang selama ini jadi pusat kota ya, pusat kota Bengkulu. Salah satu tempat buang sampah berserakan. Padahal di situ udah jelas tulisannya. Ya kan? Kebersihan sebagian dari iman, buanglah sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Panenbeng, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu. Nah, yang jadi masalah, tempat sampah yang disediakan itu di mana? Oh, di sini ya? Hah?
Jadi itu banyak. Cuma ada tong sampah kecil-kecilan ya, kecil, nggak bisa menampung. Jadi untuk di Suprapto sendiri, nah sebenarnya kalau malam jadi pemandangannya kayak gini kalau tokonya udah pada tutup ya. Tapi biasanya menjelang tengah malam nih baru diangkut sama ini truk ya, ada truk kebersihan. Tapi kan kayak gini jadi jorok ya. Ini bersih semua nanti ini. Memang kalau paginya bersih ya, nggak ada sampahnya lagi. Tapi ya kayak gini bikin pemandangan udah oke. Ini jalan Suprapto. Masih banyak lagi sampahnya, tapi kalau bisa kita cari yang warganya yang lagi buang ya, yang lagi buang. Yuk, ikutin kita. Nah, ini salah satu lokasi yang jadi tempat favorit untuk buang sampah. Ini sampahnya dari tempat kuliner, dari pertokoan, jadi buangnya di sini semua. Tapi memang kalau pagi dia udah bersih, diangkut. Cuma ya itu tadi, dibuangnya sembarangan. Tidak ada tempat pembuangan sampah, bukan pembuangan isi perut. Enaknya kita tanya sama yang jaga parkir, ada di sini. Kita tanya, Pak, boleh nggak jadi Pak? Kalau malam banyak yang buang sampah. Tahu aku udah pernah kan? Iya. Tapi kalau ini sampahnya dari mana? Dari sini sekitar. Tahu aku. Di situ lah nyunggal umum sampah untuk kotokan. Oh, memang di sepanjang jalan ini nggak punya tempat sampah masing-masing. Nggak ada. Ya tahu aku kalau tengok-tengok untuk kotokan lah, tak buang. Oh, orang sekitar toko-toko sini lah, ngumpulnya di sini gitu ya. Iya. Kalau pagi diambil. Ah, ya tahu aku. Kalau yang di jalan itu tidak tahu. Bapak jago sampai malam? Malam lah apa senyum. Tengok makan tertimbang. Oh gitu. Kasih Pak ya. Nah, jadi kita tanya juga sama yang jualan. Mungkin mereka tahu. Ini kita sama warung martabak India. Oh, martabak India dekat pojok Suprapto ya. Nah, Pak, ini kan pojokan Suprapto ini, ujung Prapto ya. Itu batas itu, yang listrik ya, yang listrik itu. Iya. Banyak yang buang sampah di sini. Banyak yang buang sampah. Selama ini nggak ada tempat sampahnya, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, Dibuang orang tempat sampah sini kan. oh pernah disediain. Pernah sediain. Oh. Bersihnya diambil orang. Oh, ini besinya. Oh, dulu pernah disiapin. Siapin. Tapi diambil orang. Diambil orang. Jadi numpuk kayak gini lagi. Ini lagi. Selama ini selain ini nggak pernah ada tempat khusus. Nah, enggak sinilah. Kita ke sinilah. Inilah. Sekarang kan ada kewajiban, udah tahu surat edaran. Ada surat edaran wali kota bahwa setiap tempat usaha harus menyediakan tempat sampah di tempatnya masing-masing. Misal satu toko nih, tokonya ada tempatnya sendiri. Jadi nggak kayak gini jadinya. Ya. Nah, selama ini udah tahu belum ada surat edaran itu? Belum tahu. Tapi Bapak siap kan kalau Bapak masing-masing toko harus punya toko apa? Siap atau enggak? Enggak siap. Enggak siap. Habis di sini semua orang buang. Jadi orang buang pada sini semua. Dari sana, dari kantor. Jadi Bapak buang sini juga? Hah? Buang Ini sini ikut juga. Ikut jadi? Iya. Tapi kalau sudah ada kewajiban untuk punya tong sampah, Bapak terima? Terima ya? Akhirnya nyiapin sendiri juga? Kalau kita nyiapin sendiri boleh. Nyiapin sendiri dia? Kita Ngeluh? ya. Oh Iya. harusnya jadi contoh? Contoh. Jadi contoh Iya. nyaman dulu ya? Harusnya jadi contoh untuk biar warga lain ikut juga. Tuh kritikan buat pejabat.
Jangan nyuruh masyarakat dulu, pejabatnya dulu yang lakukan. Benar Oh, gitu, iya, Pak? benar-benar ya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak ya. Mari, ya. Oh, makasih, Pak. Salah satu. Pak, oke, jadi memang di sini tempat buang sampah biasanya. Ya. Iya. Tidak ada tong sampah apa ini. Sudah biasa. Iya, tapi nanti kan jam 2 kan diambil bersih. Jam 2 malam diambil, bersihkan. Iya. Tapi yang kayak gini udah berlangsung berapa lama? Apa? Udah lama. Udah lama. Iya. Dari dulu. Udah tahu belum ada surat edaran yang mewajibkan masyarakat untuk punya tong sampah? Belum tahu. Belum tahu. Apa kira-kira usulan Bapak untuk pemerintah soal ini kan kotor nih Pak, Ya. nampaknya. Nah, apa kira-kira kata Bapak usulan Bapak? Kalau dia bagusnya kalau ada tong sampah. Bagusnya ada tong sampah. Iya. Rapi. Iya. Jadi Jadi tidak besar kayak ini. tidak besar ini. Memang ini kan tadi kan termalak kan bersih kan, Ya. dua kan, tentu besok lagi. Besoknya kayak gini lagi. Iya kayak gini lagi. Kalau ada tong sampah kan jadi kan rapi kan. Rapi ya. Iya. Nah, kalau pemerintah wajibkan Bapak harus punya tong sampah di tempatnya usaha masing-masing. Menurut Bapak? Oh, Bagus. bagus. Tapi dari ini RT Pekantungan kalau bisa usul untuk pejabat dulu yang memberikan tempat sampah ini supaya sampah kita ini tidak berserak kayak gini, jadi enak dipandang bersih. Jadi Oh, pejabat harus kasih contoh dulu. kasih contoh dulu ya. Masyarakat, jangan Ya. masyarakatnya dulu gitu. Ya, jadi pejabat dulu, jadi masyarakatnya ikut jadi Oh, masyarakatnya ikut. ikut jadi Oke, makasih Pak ya. ya sama-sama. Nah, ini ada salah satu rumah warga yang biasa naruh sampah di sini, Pak. Iya, di depan. Di depan, nanti dijemput ya. Iya. Digantung. Nah, ini jadi kalau agak kelihatan di luar nggak enak kan? Nah, ini Bapak ada pendapat dah masalah sampah kayak gitu? Biar Bengkulu makin bersih apa ini? Paling kalau tiap rumah kotak sampah di depan, tapi kalau nggak tiap rumah diambil orang. Oh, ini kayak gini udah lama, Bapak? Udah lama, udah dulu. Udah sejak dulu. Iya. Sudah tahu ada bakal ada ini apa? Belum ada. Ada kota warga kota Bengkulu harus punya kotak sampah. Malah belum tahu. Kalau pendapat Bapak itu gimana? Kalau ada kotak sampah? Ya, bagus sekali. Bagus sekali ya. Iya. Tapi di sini Ini nggak sampah. iya jadi nggak enak pemandangannya Pak ya. Ya, tapi Depan rumah Bapak belum ada. Belum ada. Tapi kalau ada gerakan itu Bapak bakal buat. mau. Saran Bapak untuk pemerintah. Maksudnya kami buat sendiri. Bisa buat sendiri atau ini gerakannya mungkin dari kelurahan pada ini? Kalau saran Bapak gimana usulannya? Ya, maunya kayak buat sendiri, dibuatkan oleh kelurahan gitu. Oh, dibuatkan pemerintah juga. Gitu. Jadi bisa ini ya, bisa lebih tertata. Ya betul, biar seragam gitu. Ada kritikan buat pemerintah? Nggak ada? Soal sampah? Lancar aja kalau di sini. Tahu kalau gajinya sih nggak tahu gitu. Oke Pak, makasih Pak ya. Ya, Oke. Ya. Nah itu tadi kita muter-muter kota Bengkulu darurat sampah. Nah, ini terutama di jalan utama Jalan Suprapto ya di kota Bengkulu. Ternyata masih banyak warga yang nggak punya tong sampah, tempat sampah. Jadi yang pedagang-pedagang, tadi ada kita wawancara juga masyarakat, sampahnya itu digantungin di mana pagar rumah. Itu yang terjadi sekarang di kota Bengkulu. Semoga ini jadi perhatian pemerintah, tapi kata masyarakat, pejabatnya dulu yang beri contoh ke masyarakat bahwa lingkungan mereka juga bersih, halaman rumahnya bersih dari sampah. Dengan apa? Mereka harus punya tong sampah. Jadi nanti kita cek rumah pejabat mana yang nggak ada tong sampahnya. Jadi anda, bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat ya, yang di sana dan di sini, ya, yang di mana-mana ya, tolong pejabat
Anda harus terapkan dulu aturan yang Anda buat, baru masyarakat ikut. Itu. Tapi udah banyak masyarakat yang sadar juga ya. Insya Allah Bengkulu bersih. Karena bersih itu cacatnya. Jadi untuk para pejabat, habis ini kami guru rumah Anda, kami cek ada nggak bak sampahnya. Awas. Ingat, tong sampah. Oke.